Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kenix, mahasiswi Fakultas Ilmu Hukum dari Universitas Internasional Batam. Di video ini, saya akan menjelaskan secara singkat dua silabus dari mata kuliah Hukum Acara Pengadilan Agama. Pertama adalah prosedur teknis dalam mendaftarkan surat gugatan dan surat kuasa ke pengadilan agama, dan yang kedua adalah tahapan persidangan dalam pengadilan agama. Yang pertama adalah tentang pendaftaran surat kuasa ke pengadilan agama. Jadi surat kuasa yang saya jelaskan di sini ada dua macam. Yang pertama adalah surat kuasa khusus dan yang kedua adalah surat kuasa insidentil. Nah, kalau surat kuasa khusus ini merupakan pemberian kuasa kepada penerima kuasa yang bersifat untuk kepentingan tertentu. Jadi biasanya dalam surat kuasa khusus ada diterangkan apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa. Nah, biasanya penerima kuasanya ini merupakan seorang advokat atau pengacara. Sedangkan surat kuasa insidentil merupakan surat kuasa yang hubungan pemberi dan penerima kuasanya memiliki hubungan darah atau relasi atau kerabat gitu. Jadi biasanya penerima kuasa dari surat kuasa insidentil ini bukan merupakan seorang advokat atau pengacara. Nah, bagaimana cara mendaftarkan surat kuasa ini ke pengadilan agama? Untuk surat kuasa khusus, pertama membuat surat kuasa, terus ditandatangani kedua belah pihak, kemudian mendatangi pengadilan agama, terus melampirkan kartu identitas kedua belah pihak, kemudian melampirkan berita acara sumpah dan tinggal membayar PNBP sebesar Rp5.000. Nah, bagaimana dengan surat kuasa insidentil? Di surat kuasa insidentil ini memerlukan beberapa tahapan tambahan untuk mendaftarkan surat kuasanya ini. Yang pertama itu sama, membuat surat kuasanya dulu, mendatangi pengadilan agama, kemudian melampirkan kartu identitas kedua belah pihak. Nah, terus menandatangani surat kuasa insidentil ini di depan pejabat pengadilan agama. Jadi bedanya dengan yang tadi adalah kalau yang ini tanda tangannya harus di depan pejabat. Nah, kemudian setelah menandatangani itu membuat surat permohonan untuk menjadi kuasa. Kemudian si penerima kuasa memperoleh izin dari ketua pengadilan untuk beracara di pengadilan agama. Terus melampirkan surat keterangan dari kelurahan yang menyatakan bahwa benar antara pemberi kuasa dan penerima kuasa memiliki hubungan darah. Kemudian tinggal bayar PNBP sebesar Rp5.000. Setelah mendaftarkan surat kuasa, selanjutnya saya akan menjelaskan mendaftarkan surat gugatan. Nah, pertama, membawa surat gugatan yang telah dibuat ke pengadilan agama dalam minimal lengkap 2 dan disesuaikan dengan jumlah tergugat kepada petugas meja pertama di pengadilan agama. Nah, nanti dari petugas meja pertama biasanya akan menjelaskan sedikit tentang perkara dan menafsirkan biaya perkara dan dituliskan di dalam surat kuasa untuk membayar atau SKUM. Di sini ada beberapa catatan, yaitu pertama, bagi yang tidak mampu diizinkan untuk berperkara secara prodeo atau cuma-cuma dengan syarat harus melampirkan surat keterangan dari kelurahan dan telah dilegalisir oleh camat. Surat keterangannya itu merupakan surat keterangan tidak mampu. Nah, yang kedua catatannya adalah bagi yang tidak mampu, maka dalam SKUM-nya dituliskan Rp0 penafsiran biaya perkaranya. Terus yang ketiga adalah bagi pihak yang berperkara secara prodeo, maka dalam gugatannya harus dituliskan alasan berperkara secara prodeo dalam petitum. Kemudian dari petugas meja pertama akan memberikan kembali surat gugatan dalam rangkap 3 beserta memberikan SKUM kepada pihak yang berperkara. Kemudian pihak yang berperkara membawa surat gugatan dan SKUM dan menghadap ke pemegang kas atau kasir. Nah, dari pemegang kas atau kasir akan memberikan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara pada surat gugatan. Kemudian kasir akan memberikan SKUM yang asli kepada pihak yang berperkara sebagai dasar penyetoran ke bank. Nah, kemudian setelah mendapat SKUM yang asli itu, pihak berperkara mengantri ke loket bank dan mengisi slip setor sesuai dengan SKUM. Nah, dan membayar biaya perkara sesuai dengan nominal yang telah ditulis pada slip setor. Setelah mendapatkan validasi slip setor dari petugas bank, pihak yang berperkara kembali membawa slip setor dan SKUM kepada pemegang kas dan menunjukkan pada mereka. Nah, nanti pemegang kas akan meneliti dan memberikan tanda lunas pada
skum yang diberikan. Kemudian pemegang kas akan menyerahkan kembali tindasan pertama skum, slip setor beserta gugatan kepada pihak yang berperkara. Setelah itu, pihak yang berperkara tinggal membawa surat gugatan dalam minimal rangkap 2 ditambah dengan surat gugatan sesuai dengan jumlah tergugat kepada petugas meja kedua, dan petugas meja kedua akan mendaftarkan surat gugatan kita dan memberikan nomor register sesuai dengan nomor pendaftaran yang telah diberikan oleh pemegang kas. Kemudian menyerahkan satu rangkap surat gugatan yang telah dicantumkan nomor register kepada pihak yang berperkara. Nah, pengajuan surat gugatan selesai sampai di tahap ini, dan pihak yang berperkara tinggal menunggu pengadilan untuk memanggil pihak yang berperkara untuk menghadap ke pengadilan ketika penyusunan majelis hakim dan penentuan hari sidang telah ditentukan. Nah, yang kedua adalah tahapan persidangan. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tahapan persidangan di pengadilan agama. Yang pertama adalah upaya perdamaian. Jadi dalam setiap persidangan, hakim wajib untuk melakukan upaya perdamaian kepada kedua belah pihak. Nah, upaya perdamaian ini untuk kedua belah pihak bebas memilih mediator yang tersedia di pengadilan agama secara gratis atau tidak dipungut biaya apapun. Nah, jika upaya perdamaian ini tercapai, maka perkara selesai. Jika tidak tercapai, maka dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, tahap kedua adalah pembacaan gugatan. Sebelum membacakan gugatan, hakim wajib menyatakan bahwa sidang ditutup untuk umum. Jadi, pembacaan gugatan ini dapat dilakukan oleh penggugat ataupun salah satu dari majelis hakim. Kemudian tahap ketiga adalah jawaban tergugat. Nah, jawaban tergugat dapat dilakukan di hari pembacaan gugatan itu juga ataupun dapat dilakukan di jadwal sidang berikutnya. Jadi di sini tergugat dapat menyampaikan jawabannya secara lisan maupun tulisan. Dan yang keempat ada replik oleh penggugat. Jadi di sini penggugat bisa memilih untuk tetap bersikeras dengan pendapat awalnya atau gugatan awalnya, atau berubah pikiran menjadi sependapat dengan jawaban tergugat. Nah, kemudian ada duplik oleh tergugat. Jadi sebenarnya acara jawab-menjawab ini dapat dilakukan terus-menerus sampai hakim merasa sudah cukup dan masih belum mencapai sebuah hasil. Jadi hakim akan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan pembuktian. Jadi step ke-6 adalah pembuktian. Pembuktian dilakukan secara bergiliran oleh pihak penggugat dan pihak tergugat. Pembuktian dapat berupa pembuktian surat atau pembuktian saksi. Nah, setelah melakukan sesi pembuktian, akan dilanjutkan dengan step ke-7, yaitu kesimpulan dari para pihak. Jadi di sini para pihak bergiliran menyampaikan kesimpulan masing-masing untuk mempertahankan pendapat mereka dalam persidangan ini, dalam perkara ini. Jadi setelah mereka menyampaikan kesimpulan, selanjutnya adalah musyawarah hakim. Nah, di sini hakim melaksanakan musyawarahnya secara rahasia dan masing-masing hakim memberikan pertimbangan hukumnya. Jika terjadi perbedaan pendapat, maka mengikuti sistem suara terbanyak. Nah, dan perbedaan pendapat ini dituliskan ke dalam putusannya nanti. Nah, kemudian yang terakhir adalah pembacaan putusan. Jadi setelah melakukan musyawarah majelis hakim, tentunya sudah ada putusan yang dihasilkan. Maka pembacaan putusan ini dilakukan sesuai dengan jadwal sidang, dan dalam 14 hari setelah putusan dibacakan, masing-masing pihak penggugat ataupun tergugat berhak untuk melakukan banding jika mereka tidak merasa tidak sesuai atau merasa tidak puas dengan hasil putusannya itu. Nah, namun 14 hari ini dihitung sejak kedua belah pihak tahu akan amar putusan ini. Dan jika dalam 14 hari tidak dilakukan banding, maka putusan berkekuatan hukum tetap.
Sekian pembahasan silabus yang dapat saya sampaikan di video ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Terima kasih telah memperhatikan.